Halo Sobat Glamors, balik lagi di Start Talk. Kali ini aku Ami lagi kedatangan tamu Kak Aji Nandeng. Hai, selamat apa nih? Selamat siang. Siang, oke. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga Kak. Oke. Kesibukannya nih Kak, selain promosi ya, lagi sibuk ngapain aja nih? Untuk saat ini memang lagi banyak kegiatan promosi single memang. Cuman memang di balik itu selain single juga sibuk menjalin usaha bisnis makanan juga dan lain-lain. Ya paling nggak jauh-jauh dari situ, paling nyanyi kemudian juga ngejalanin bisnis. Gitu. Tapi berarti sekarang fokus dulu di single ini, Ya, lagi promosi gitu. benar. Beberapa waktu lalu nih kan kakak ngeluarin single baru ya, yang judulnya tuh Lewat Semesta. Lewat Semesta, benar. Betul. Jadi ini tuh kan aku dengar-dengar nge-recycle lagu kan. Ini awalnya gimana nih kak? Bisa mau kayak udah deh kayaknya aku cocok mau tag lagu ini gitu. Sebenarnya awal-awalnya nggak kepikiran untuk recycle lagu, cuman kita cari-cari materi lagu yang sekiranya yang pas untuk aku bawakan sebagai single. Wah itu tuh lama banget ketemunya dan akhirnya kepikiran kenapa nggak kita coba untuk recycle gitu. Dan akhirnya aku coba mengajukan beberapa lagu ke labelku Sony Music Indonesia yang sekiranya bisa untuk kita recycle. Nah dari sekian banyak lagu yang aku coba ajukan dan yang terpilih itu Lewat Semesta. Oh, berarti sebelumnya tuh ada beberapa lagu yang diajukan. Iya, benar. Cuman ya jodohnya sama Lewat Semesta. Semesta, iya betul. Iya, gitu. Suka dukanya pas pertama kayaknya di ACC bisa dapat lagu Lewat Semesta ini gimana? Seneng sih yang pasti karena memang secara materi lagunya aku suka. Lagu ini sempat booming juga waktu zaman aku SMA masih. Sekarang juga booming Kak. Iya, amin. Nah, booming lagi berarti mudah-mudahan. Terus udah gitu lagunya ini relate dengan banyak orang. Jadi aku semakin yakin untuk bawain materi lagu itu ya karena itu banyak faktor-faktor yang menguatkan aku. Oke, ini lagu ini bakal jadi singleku, gitu. Jadi ya secara suka duka banyak sukanya sih sebenarnya. Paling dukanya ya harus siap-siap jadi bahan perbandingan dengan versi Randy Pangalila. Tapi tetap enjoy kan jalannya. Iya, itu kan sebenarnya masalah selera. Iya betul. Kita nggak bisa paksakan selera pendengar. Kalau seandainya ada yang lebih suka dengan versi awal ya monggo silakan. Ada yang suka versiku ya juga nggak boleh, atau suka dua-duanya juga nggak apa-apa. Iya gitu. Tapi sekarang kan sebenarnya banyak juga kan yang recycle lagu gitu dan malah kan lebih naik gitu dari sebelumnya. Mudah-mudahan juga ya kayak amin. Lewat Semesta ini bisa melejit lagi gitu kan. Thank you. Boleh tahu nih dari proses recording, pembuatan musik video sampai promosi, mana nih yang paling Kak Yogi suka? Terus bisa boleh dong ceritain gimana pas lagi recordingnya? Kalau recording, aku suka semua proses ketika untuk penggarapan single Lewat Semesta ini. Jadi ketika masing-masing proses itu punya ceritanya masing-masing. Kalau di rekaman pada saat itu aku ternyata punya sudut pandang yang berbeda dengan Randy Pangalila. Mungkin ada yang sama tapi ada yang perbedaan point of view aku dengan Randy Pangalila ketika aku ngobrol sama Randy Pangalila. Jadi pada saat aku nyanyiin lagu ini ketika rekaman, aku tuh benar-benar ngebayangin aku tuh tidak hanya connect dengan pendengar tapi juga connect-nya sama Tuhan. Karena di lagu ini tuh memang kita ceritanya kan yang mengadu ke Tuhan kan? Ya betul, kan lewat semesta ya secara tidak langsung. Iya, dia ngadu ke Tuhan buat dipersatukan lagi dengan orang yang kita sayang gitu. Jadi memang imajinasinya itu nggak cuman ke antar manusia sama manusia tapi juga connect-nya sama Tuhan. Gitu. Ya, yang bisa membalikan keadaan gitu membalikan hati manusia kalau misalkan challenge atau kesulitannya nih yang kakak rasain selama kemarin proses ngeluarin single ini? Kalau dari sisi teknis rekamannya sendiri, awalnya takut untuk tidak bisa keluar dari versi Randy. Nah, tapi ternyata setelah terima materi musiknya, beda jauh banget. Dan itu ngebantu aku buat bisa ngebawain ini dengan caraku sendiri gitu. Ditambah lagi dengan director vokalnya, Barsena Bestandi ngebantu banget untuk biar bisa lagu itu bisa jadi aku gitu. Jadi secara teknis sebenarnya mungkin ada challenge yang bagian-bagian yang challenging ya, cuman
itu part-part yang wajar ketika kita hadapi ketika rekaman betul, gitu, iya. bukan yang berat, yang susah banget, enggak sih. Justru lebih ke mental sebenarnya, karena kan pasti akan ada perbandingan versi pertama dengan versi kedua. Nah itu aja sih sebenarnya. Berarti pas kemarin proses recordingnya Kak Randy ikut langsung? Enggak, jadi aku justru ketemu sama Randy Pangalilannya setelah ini rilis. Rilis? Sudah banyak pendengarnya, kemudian ternyata waktu itu lagu ini kota kedua tertingginya adalah Kuala Lumpur. Ya. Nah, akhirnya pada saat itu kita bikin virtual showcase apresiasi untuk pendengar Malaysia. Nah, itu aku duet sama Randy Pangalila. Bawain lagu duet ini. langsung, Kak? Ya, gitu. Gimana tuh Kak kesannya tuh? Untungnya orangnya seru, humble, dan ngerangkul banget. Jadi ketika aku cerita, gue gini loh sama lagu ini, gue dibanding-bandingin, nggak usah, ya begitulah. Ya, banyak begitulah, support yang ya. dikasih, gitu. Berarti bagus ya ininya responnya. Bener. Kalau pesan sendiri nih yang Kakak sampaikan lewat lagu ini, kan pastinya kan setiap penyanyi tuh beda-beda ya Kak. Kalau Kakak sendiri gimana personally buat lagu yang ini? Pesan apa ini maksudnya? Pesan yang misalkan Kakak nyanyi nih, Kakak kan seolah-olah menyampaikan pesan. Oh iya. Nah, itu yang Kakak pengen sampaikan Ke kepada orang-orang. orang-orang itu gimana? Aku tuh cuman pengen bilang kalau seandainya kamu sekarang lagi tidak ada orang yang bisa buat kamu ngadu dan masalah-masalah, mungkin ketika kamu lagi punya jarak dengan orang yang disayang, Tuh. atau punya crush mungkin yang nggak bisa mengungkapkan perasaan, nggak berani, masih ada Tuhan buat Minta curhat. tolong ke sana. Iya, karena kan sekarang kalau mau curhat sama orang-orang banyak kan comel ya nggak sih? Iya, betul. Mending Banyak yang cepu nanti diaduin lagi. curhat sama Tuhan. Iya, Gitu betul. mungkin kira-kira. Boleh dong kasih tahu bisa dengerin single terbarunya Kakak di mana aja nih? Teman-teman sudah bisa dengarkan single Lewat Semesta ini, sudah tersedia di semua digital platform. Kemudian untuk musik videonya juga sudah tayang di YouTube, ada lirik videonya juga, dan kebetulan juga akan rilis versi piano mini orkestranya juga besok jam 2. Besok? Iya, Tungguin gitu. tuh guys. Kalau buat musik videonya nih Kak, itu Kakak tuh di mana pengambilannya? Musik videonya ini aku daerah Tangerang, itu kayak sebuah tempat saung makan Sunda sebenarnya. Di belakangnya itu tuh ada view yang cocok untuk relate lah dengan alam kayak gitu-gitu. Bukan fun fact sih, cerita sedih sih sebenarnya. 2 hari setelah itu tempat makan tuh kebakaran. Iya. Sedangkan yang aku sayangkan tuh kalau misalkan aku lewat tempat itu biasanya kan tempat gue syuting nih gitu. Iya, benar. Besok-besok kalau lewat kebakaran. Kebakaran sendiri jadinya. Tapi aku nggak nyangka loh kok ternyata kan musik videonya diambilnya dari rumah makan ya. Aku kira Di langsung rumah makan itu. kirain aku Kakak langsung kemana gitu, ke sawahnya, kemananya Enggak, itu di rumah justru makan. kebetulan memang view di sana bagus gitu. Memang bagus sih Kak. Gitu. Kalau pas pengambilannya gimana nih Kak, suka dukanya waktu pengambilan musik videonya? Apakah challenging untuk actingnya atau gimana Kak? Sebenarnya kalau untuk pengambilan videonya sih ya kita banyakkan ketawanya, justru ketemu dengan tim yang seru. Pertama model video klipnya juga cepet ngeblend sama aku. Terus apalagi kita benar-benar panas-panasan di sana. Panas banget kan? Iya, panas banget. Siang Kak? Iya, siang, karena mungkin yang teman-teman lihat di video klip, adem ya. Iya, aku lihatnya adem. Aslinya panas banget itu. Gitu doang paling. Kalau konsepnya sendiri nih, ini apakah Kakak yang pengen seperti itu atau udah dikasih dari timnya? Konsep video klip? Iya, konsep video klip itu kita ngobrolin bareng-bareng. Jadi memang ada satu konsep yang aku kasih ke aku dan tim Sony Music kasih ke production house-nya, kemudian dikembangkan lagi oleh production house-nya sampai akhirnya jadi yang bisa kalian tonton sekarang, kayak gitu. Iya sih, kayak sinematik gitu. Ya, benar. Beside musik nih Kak, kan Kakak tadi suka kayak F&B gitu kan, usaha-usaha gitu. Apa nih hobi yang paling Kakak sukai? Hobi tuh aku senang olahraga, pasti. Oh, olahraga ya? Jadi aku olahraga itu Nge-gym? Gym, boxing,
Aku Senin sampai Sabtu itu wajib banget kakak, ya ampun. Dan Nggak capek kak? yang enggak tuh off day-nya di Minggu. Oh Minggu ya. Ya. Kalau dibilang capek, mungkin karena udah rutinitas Ya. Jadi kayak semacam kalau nggak dilewatin tuh kayak belum apa ya hari ini. Nah, Ada yang kurang gitu. ya, gitu. Tapi enak kak, badan ringan gak atau gimana? Lebih enak pertama, kemudian nggak gampang sakit, terus juga ternyata tuh ngefek ke nyanyi justru. Iya, jadi ketika kita melakukan high intensity olahraga yang high intensity itu menunjang ke pernapasan, nggak cepet engap. Apalagi kalau di panggung kan kita nggak cuman nyanyi tok, tapi kita juga ngobrol sama penonton, jalan sana jalan sini. Nah, gitu. Pernapasannya bisa diatur lah ya, lebih Ya, bisa ini. benar. Awal karir Kak Yogi ini gimana nih? Boleh dong diceritain. Aku tuh nyanyi dari umur 7 tahun. Dari kecil banget Dari dong, Kak. kecil. Jadi aku kan tinggalnya di Bukit Tinggi, Padang. Di dulu. Padang. Ya. Dari umur 7 tahun itu aku aktif di produksi lagu-lagu daerah. Jadi berbahasa Minang. Minang ya. Setelah itu, setelah mau kuliah, aku memutuskan untuk pindah kuliahnya di Jakarta. Ya, walaupun dapatnya Bogor sih ya, IPB. Deket lah ya. Ya, dekat lah. Tujuannya adalah ya biar dekat dengan industri secara yang skop yang lebih luas. Iya betul. Gitu. Berarti kakak udah niat banget kan dari dulunya? Iya, jadi lebih tepatnya jangan sampai kuliah itu mengganggu nyanyi. Kebalik ya, biasanya jangan sampai nyanyi ganggu kuliah. Ini Enggak, kebalik. tapi ini berjalan berbarengan dengan baik. Ya. Alhamdulillah. Dua-duanya lancar lah ya. Gitu. Jadi ya sampai sekarang ketemu dengan manajemen yang sekarang, Star Media Nusantara, ketemu dengan labelku Sony Music. Ya alhamdulillah bisa survive sampai sekarang. Gitu. Ini tuh Kak, menurut aku ya, kan pernah dibawain sama Randy. Nah, kakak sendiri pernah nggak sih kayak ngerasa kalau misalkan lagi di atas panggung apa gimana, kalau misalkan, aduh kekhawatiran yang misalkan dibanding-bandingi apa itu gimana tuh Kak? Kalau di panggung justru enggak. Justru yang heboh dibanding-bandingkan itu ketika H+1, H+2, H+3 rilis lah. Oh iya. Iya, itu ya maksudnya banyak pro kontranya, bukan pro kontra juga sih, selera orang-orang ya, sih. Beda-beda. Tapi semakin lama lagu ini didengerin, ternyata aku tuh menemukan pendengarku sendiri. Iya. Makin banyak yang suka sama versiku gitu. Dan jadi aku ngambil kesimpulan, ya berarti ya penyanyi itu ada pendengarnya sendiri-sendiri. Ya, jadi nggak usah yang down ketika dibanding-bandingkan. Toh nggak cuman aku doang kok yang recycle dibanding-bandingkan. Iya, benar. Sekelas penyanyi yang bagus-bagus kita dengar sekarang, ketika mereka recycle juga dibanding-bandingin. Iya betul. Tapi sekarang tuh aku dengar lagunya tuh kan lagi naik lagi kan. Alhamdulillahnya berkat kakak recycle, jadi tuh lagunya tuh naik lagi gitu versi kakaknya. Kalau sebelum dibawa ini, Kak pasti kan misalkan bukan ada ritual-ritual sendiri. Kayak misalkan dari penghayatan nih, apa sih yang biasa kakak lakuin biar ngebawain lagunya itu pas di panggung tuh enjoy gitu Kak? Nggak di panggung doang sih. Aku tuh punya kebiasaan harus punya imajinasi yang bagus ketika nyanyi gitu, menjadi objek penderita lah di lagu itu. Nggak cuma di panggung, tapi di rekaman juga, ketika take rekaman vokal juga. Jadi kayak semacam memainkan imajinasi sih, lebih tepatnya. Di sebelum nyanyi itu kayak ngebayangin, oh gue nih lagi di posisi ini nih sekarang. Keren. Gitu, jadi harus lebih peka. Iya. Makanya kata orang-orang penyanyi itu lebih sensitif. Orang-orang yang hal-hal berhubungan dengan seni, pasti orangnya lebih sensitif ya, mungkin karena itu kali. Iya. Bener sih, jadi kayak kitanya juga biar dapat feel-nya terus nyampe juga ya. Ya, tujuannya itu bener. Kalau dikasih buat collab nih Kak, kakak pengennya sama siapa? Aku tuh pengen collab, maksudnya bikin karya kolaborasi gitu. Betul. Aku tuh pengen banget sama Rio Febrian. Oh, Rio Febrian, ya. Karena memang banyak ilmu yang bisa aku ambil dari beliau, senior pula, dan beberapa mungkin beda ya, nyontek dengan menjadi inspirasi. Ya betul, jadi inspirasi. Beliau salah satu inspirasiku gitu.
Ini kan Kak udah ngeluarin beberapa single nih Kak. Nah, ada rencana nggak Kak buat next projectnya? Misalkan Kak bikin album. Kalau album pasti pengen lah ya, Pengen. mungkin single by single bisa jadi album. Dan next project untuk sekarang ini memang belum ketahuan, Iya. karena masih baru-baru rilis lewat Semesta, jadi memang masih dalam masa promo lewat Semesta, fokus dulu sama lewat Semesta. Cuman kalau untuk karya ya insya Allah bakal konsisten gitu, karena kan identitasnya penyanyi ya karyanya. Musiknya ya karyanya, gitu. betul. Harapan Kak Yogi nih untuk karir Kakak ke depannya. Nggak muluk-muluk lah ya, pasti Ya. makin banyak pendengar, Ya. makin banyak yang suka. Ya toh percuma kalau kita bikin karya tapi Ya, betul. pendengarnya yang orang nggak suka, ya harapannya pasti ya mudah-mudahan karyaku banyak yang suka. disukai. Itu Ya, aja sih betul. sebenarnya. Iya sih. Boleh dong Kak nyanyiin part yang paling Kakak kesuka di lagu ini lewat Semesta ini. Part yang paling aku suka. Begitu ingin berbagi batin, mendengarkan hasrat di jiwa. Oh Tuhan, pertemukan aku sebelum hatinya beku. Nah, bagian yang ini nih yang aku paling jelek. Tapi iya sih, secara liriknya juga kan ya. liriknya. Oke, Sobat Glamors, itulah tadi perbincangan aku sama Kak Yogi. Jangan lupa buat terus dengerin lagunya Kak Yogi lewat Semesta. Jangan lupa juga buat nonton musik videonya. Aku, Ami, dan Yogi Nandes. kita pamit undur diri. See you! Bye-bye. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe.